Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Profesor Ustaz Marjono. Rasul halaman 8 Ustaz, di surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat-ayat ini mohon penjelasannya Ustaz. Sudah sangat jelas itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang kembali kepada Allah dengan penuh aman, damai, sentosa. Ya. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang itu tentu ketika di dunia ini kita menjalankan amanah kehidupan dari Allah dengan tunduk patuh betul terhadap ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah, tidak menyimpang dari aturan agama Allah. Jadi ketika di dunia semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan semaksimal mungkin bersabar meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang yang seperti ini menjalani amanah kehidupan yang Allah berikan sesuai dengan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, dijamin dia akan kembali kepada Allah jiwanya penuh dengan ketenangan. Jiwanya penuh dengan ketenangan, ya ayat, dengan penuh kelembutan. Dikatakan pada jiwa itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti ketika sakaratul maut, orang ini akan dibisiki, dihibur. Sakaratul maut itu sakit apa tidak? Sakit, ponate. Menurut hadis Nabi, sakaratul maut itu sangat sakit. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sakaratul maut. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sakaratul maut. Nabi pun merasakan kesakitan itu. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Namun ada bisikan, dihibur, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sehingga seolah-olah tidak merasakan sakit ya. Karena ada bisikan itu, hiburan, dan cepat. Pencabutan nyawanya cepat, seperti air yang tertumpah dari tempatnya. Misalkan ini kan di dalamnya ada air, ini saya buka, saya tuangkan gini, airnya mengalir tertumpah dengan cepat. Itu gambaran Nabi, prosesi pencabutan nyawa jiwa-jiwa yang tenang, sehingga mengalir cepat sekali. Sakitnya hanya sebentar dan dihibur seolah-olah tidak merasakan sakit. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu yaitu Allah dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kalau orang sudah diiming-imingi surga, maka sakit apapun sudah tidak terasa ya, karena selesai kehidupan dunianya, dia dijamin oleh Allah dengan surga. Maka sejak proses pencabutan nyawanya saja itu digambarkan oleh Nabi sangat mudah, seperti air yang tumpah dari tempatnya. Kalau panjenengan bawa minuman, jenengan
tuangkan begini, tapi jangan di sini. Gitu. Itu air akan mengalir dengan cepat sekali. Nah, gambarannya seperti itu. Beda dengan orang yang durhaka ketika hidup di dunia. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Sejak awal proses di dunianya saja, proses pencabutan nyawanya saja sudah disiksa. Digambarkan dalam sabda Nabi, dalam hadis Nabi, terlepasnya nyawa orang durhaka itu ibarat kita tancapkan besi, kemudian besinya itu samping kanan kirinya itu seringih-seringih begitu. Perso nggih seringih-seringih. Apa ya bahasa Indonesianya napa ini seringih-seringih? Runcing-runcing. Wah, kalau dengan bahasa Indonesia kurang mengena ya. Ya bergerigi. Bergerigi ya. Ada besi bergerigi di samping kanan kirinya mubeng begitu, tancapkan di kain bol yang basah. Kemudian setelah itu dicabut, diangkat itu. Kira-kira bisa lepas atau ada sing katut? Ini gambaran dari Nabi. Hei besi ini bergerigi lincip-lincip gitu, samping kanan kirinya mubeng begitu. Kemudian ada bol yang basah, jenengan tancapkan itu plek gini. Kemudian jenengan angkat ke atas. Kira-kira bolnya tadi katut tidak? Katut di yang runcing-runcing tadi. Begitu katut, lebokne meneh. Ya toh? Biar ujul, wangkat meneh, ujik katut, masukkan lagi. Terus diuplek-uplek, diangkat lagi ini loh, kok jik katut, masukkan lagi. Itu gambarannya seperti itu. Sehingga orang pendurhaka itu pendurhaka ketika di dunia, sejak proses pencabutan nyawanya saja sudah sangat mengerikan. Maka jangan kepingin seneng di dunia hanya sementara mengikuti hawa nafsu. Saat sedang seneng-seneng, tiba-tiba didatangi malaikat maut, dicabut sudah nyawanya. Pencabutannya saja prosesnya menyakitkan seperti itu. Jadi bergerigi, tancapkan dalam bol yang basah, diangkat kembali masih katut, balik lagi, angkat lagi masih katut, balik lagi, sehingga sampai terlepas. Makanya Allah menanyakan pada kita, afamayulqa finnari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afamayulqa finnari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum. Itu dalam Quran surat Fussilat. Fussilat atau apa itu? Fussilat ayat 40 ya. Coba, tidak ada salahnya kita ingat kembali ayat itu. Surat ke-41. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, tentu tidak sama. Kalimatul istifham la lis-su'al wa innama lil hadar.
Redaksi ini redaksi tanya. Namun Allah dengan redaksi tanya ini tidak butuh jawaban dari manusia. Karena redaksi tanya di sini bukan membutuhkan jawaban, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari manusia. Fungsi pertanyaan di sini untuk peringatan bagi manusia. Afamayulqa finnari khairun. Apakah orang yang diseret, dilempar ke dalam api neraka itu lebih baik? Amma ya'ti amina yaumal qiyamah. Atau orang yang datang kepada Allah dengan jiwa tenang, damai, sentosa itu yang lebih baik? Ini meski pertanyaan namun tidak butuh jawaban dari manusia. Sehingga tanpa menunggu jawaban Allah langsung lanjutkan, i'malu masyi'tum. Berbuatlah sekehendak hatimu. Kamu sudah aku ciptakan dengan fitrah. Fitrah itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan surga, mana jalan neraka, mana jalan untuk kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang, mana jalan kembali kepada Allah dengan jiwa yang berantakan, gak karuan-karuan. Setelah itu, i'malu masyi'tum, silahkan kamu tentukan pilihanmu. Sejak kapan? Tentu sejak di dunia. Kalau ingin kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, damai, sentosa, dianggap sebagai hamba Allah dan dijanjikan oleh Allah dengan surganya, maka tempuhlah jalan itu dengan penuh kesungguhan, kesabaran, pengorbanan dan istiqomah sampai akhir hayat. Namun kalau memilih kembali kepada Allah dengan jiwa yang berantakan, gak karuan-karuan, sengsara, binasa, menderita selama-lamanya, silahkan tempuh jalan itu dengan kesenangan-kesenangan yang ada, sak puas-puasmu. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maka kita diperintah oleh Allah, diberi tawaran oleh Allah, suruh milih sing endi. Kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang, di dunia diberi kebahagiaan, dijaga oleh Allah. Ketika mau meninggalkan dunia saja, proses pencabutan nyawanya berlangsung begitu cepat. Meski sakit, namun ada hiburan, bisikan dari malaikat bahwasanya wahai jiwa yang tenang, dihibur oleh malaikat. Ada kabar gembira dari Allah melalui ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pencabutannya cepat seperti air yang tertumpah dari tempatnya. Kalau para pendurhaka, orang yang memilih jalan kesesatan, jalan ke neraka, meski pada awalnya senang di dunia, namun kesenangannya menipu, tidak abadi. Kesenangannya semu, pasti akan ditinggalkan. Apakah dikira tenang hatinya? Tidak tenang. Orang yang tertipu oleh dunia, sekalipun punya banyak uang, hatinya tidak tenang, gelisah, gak karuan. Sesudah itu saat bersenang-senang, datang kematian sebagai azab dari Allah. Prosesi pencabutan nyawanya saja digambarkan sangat menyakitkan. Tarik balik, nggak selesai. Begitu selesai, masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh mendapat siksaan yang bertubi-tubi, sehingga tidak sabar kapan akan dibangkitkan dari alam barzakh ini. Dikiranya kalau sudah dibangkitkan maka akan selesai siksaannya. Ternyata begitu betul datang hari kiamat, mereka para pendurhaka dibangkitkan oleh Allah, ternyata jadi plin-plan, pilih ning alam barzakh. Man ba'asana min marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Wes aku tak pilih disiksa di sini saja daripada dibangkitkan dipindah ke neraka. Lebih menyengsarakan lagi.
Maka di antara dua kesengsaraan, para pendurhaka tetap milih terus di situ, di alam barzakh. Meski ini sengsara, tidak kuat bertubi-tubi siksaan yang akan diterima, namun ternyata setelah dibangkitkan, neraka lebih menyengsarakan lagi. Di antara dua siksaan yang menyengsarakan, mereka memilih yang lebih kecil sengsaranya, padahal semuanya sangat sengsara. Namun alam barzakh dibandingkan neraka, jelas neraka lebih menyakitkan. Meskipun alam barzakh juga sangat menyakitkan bagi para pendurhaka, tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah, kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang, saat masa penantian di alam barzakh itu, tidurnya seperti tidurnya pengantin baru, ngerti-ngerti esok, ngerti-ngerti kiamat. Ngerti-ngerti kiamat, dibangkitkan untuk dipindah kepada kenikmatan yang lebih nikmat. Lebih nikmat. Di alam barzakh sudah mendapatkan curahan nikmat, mendapatkan luas kuburnya, terang cahayanya. Tiba-tiba dibangkitkan untuk dipindahkan ke surga. Maka kesudahannya nikmat. Di dunia mungkin sedikit sengsara, namun jika terus bersabar, dia akan kembali pada Allah dengan jiwa yang tenang. Dan sekarang harus tanamkan kuat-kuat dalam hati kita, orang taat pada Allah pasti mati dan kembali kepada Allah. Orang durhaka kepada Allah di dunia ini juga pasti mati dan pasti kembali kepada Allah. Yang membedakan orang taat kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, kembali ke surganya Allah sebagai kampung halamannya yang abadi. Orang durhaka, dia akan kembali kepada Allah, menuju nerakanya Allah sebagai tempat kediamannya yang abadi, dan tidak akan pernah keluar dari situ lagi. Nah, ini tanamkan dalam hati kita. Dunia ini hanya sementara dan menipu pasti akan kita tinggalkan. Pasti, tidak bisa tidak. Kalau sudah meninggal ya sudah. Semua kesenangan dunia, apapun yang kita cintai di dunia pasti kita tinggalkan. Keluarga, anak istri, suami, orang tua, anak, kerabat, handai tolan, pekerjaan, harta, benda, rumah, mobil, uang, semuanya kita tinggalkan. Nah, maka silakan dipilih. Pilih kembali dengan jiwa yang tenang atau jiwa yang berantakan, gak karuan-karuan. Silahkan dipilih, dan pasti hari itu nanti terjadi. Pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?